Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Abinawa Desyanandra, biasa dipanggil Abin. Saya berasal dari Sekolah Vokasi, Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik Angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 029. Nah, di episode kali ini, di episode yang ketiga, kita kembali belajar algoritma dan juga pemrograman. Tapi di episode 3 kali ini akan sedikit berbeda, yaitu kita akan membahas kondisi if else, boolean, operator logika, percabangan dan kombinasi, dan juga flowchart. Mungkin tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke dalam videonya. Oke guys, jadi sebelum kita masuk ke pengaplikasiannya di Scratch dan juga di Replit dengan if else, sebelumnya seperti episode-episode sebelumnya, kita bakalan eh, akan memahami materinya terlebih dahulu. Oke, yang selanjutnya, apa sih tujuan pada episode kali ini? Yang pertama, memahami konsep dasar kondisi logika if else. Yang kedua, mampu membuat percabangan sederhana. Dan yang terakhir, kita bakalan demonstrasi project of enough to drive dalam Scratch dan juga Replit. Oke, selanjutnya, ada definisi. Yang pertama, Boolean itu apa sih? Boolean adalah tipe data khusus yang hanya bisa menyimpan dua kemungkinan nilai, yaitu true atau benar, atau false atau salah. Yang kedua, operator logika. Operator logika itu ada tiga. Yang pertama ada and. And itu hasilnya true jika kedua kondisi benar. Terus yang kedua ada or, hasilnya true jika salah satu kondisi benar. Dan not digunakan untuk membalikan nilai boolean. Oke, selanjutnya ada ini tambahan dari sebelumnya, mungkin pengertiannya sedikit ya. Boolean adalah tipe data dalam pemrograman yang hanya punya dua kemungkinan nilai. Yang pertama ada true, yaitu benar, false, yaitu salah. Nah, nama Boolean ini diambil dari George Boole, seorang matematikawan yang hanya mengembangkan logika biner. Oke, selanjutnya definisi percabangan. Percabangan adalah proses memilih keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dalam bahasa Inggris, dikenal sebagai conditional statement. Nah, contohnya itu ada if, terus yang kedua ada else, if, yang ketiga itu else. Terus ada kombinasi. Kombinasi ini menggunakan operator logika and atau or. Contohnya, seseorang boleh menyetir jika berusia 17 tahun dan memiliki SIM. Seperti itu. Terus lanjut, nah kita juga akan belajar, nanti aku ajarin flowchart. Jadi flowchart ini adalah diagram alur yang digunakan untuk menggambarkan langkah-langkah proses atau logika program secara visual dengan simbol-simbol tertentu. Dengan flowchart, kita bisa lebih mudah memahami urutan kerja program sebelum ditulis dalam kode. Ini adalah ditulis ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada simbol-simbol dari diagram alir. Kalian bisa lihat, bisa SS, juga bisa. Mungkin aku langsung aja lanjut. Oke. Nah, ada fungsi flowchart di sini. Yang pertama, membantu memvisualisasikan logika program agar lebih mudah dipahami. Lalu yang kedua, mengurangi potensi kesalahan logika sebelum proses coding. Yang ketiga, menjadi acuan atau panduan saat menuliskan program. Dan yang terakhir, mempermudah komunikasi antar programmer maupun dengan pihak lain seperti guru, tim, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut. Dan ya, mungkin materinya sampai sini aja terlebih dahulu. Kita lanjut ke pengaplikasiannya di Scratch dan juga di Replit. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja masuk ke pengaplikasiannya. Oke guys, balik lagi. Jadi langsung aja kita pengaplikasiannya di Scratch dan juga di Replit menggunakan if else. Kita langsung aja bikin filenya. Kita bikin new project. Oke, sebentar guys. Kita ganti judulnya learn if else. Oke, sudah. Enter. Dan yang hal yang paling pertama adalah pasti ketika green flag ini klik, lalu kita say, say, dan kita bakal menggunakan true dan false. Jadi kita coba sama dengan ya. Kita coba sama dengan 50. Oke, ini benar. True. Pasti benar. Coba kita ini 51. Dan ini bakalan salah guys, seperti itu. Dan kalian juga bisa menggunakan lebih dari, misal ini 48,
ini false. Misal kita 50, ya, koma 1 true. Ya, seperti itu. Kalian bisa menggunakan kurang dari, sama dengan, dan lain sebagainya, guys. Kita langsung aja ke variabelnya. Pertama kita number of pound. Kita mau buat number of pound, oke? Okay? All number of people. Oke. Okay. Jadi kita mau berapa sih orangnya di sini? Oke. Okay. Oke. Okay. Kita sudah buat. Kita buang dulu. Set my variable ke number of people. Ini sekitar berapa ya? 232 deh, boleh. Oke, selanjutnya kita mau buat lagi phone system. Jadi kita mau buat kayak iOS, Android, dan lain sebagainya. Oke, ini sudah. Kita main variable lagi. Phone system, dan ini kita ganti dengan iOS. iOS, ya boleh deh, iOS. Karena HP aku iOS, iPhone. Terus kita menggunakan if else, guys. Jadi di sini kita menggunakan yang tiga ini, if else. Terus kita terus lagi menggunakan kurang dari. Kayaknya kurang dari aja. Misal ini aku pengen 105 deh, 110, oke, 110. 110, terus ini number of people, guys. Number of people. Dan juga kita tambahkan say di sini. Say di sini kita oke. Kalau di sini benar, berarti di sini oke, guys. Kita tanda seru, mana tanda seru? Pakai tanda seru. Kita langsung lagi say lagi di sini untuk no, not, oke. Oke, dan di sini kita akan menjeda. Kita if else lagi. Sini menggunakan 3 lagi. Kita menggunakan phone system, guys. Phone systemnya sama dengan. Oke, sini kita menggunakan variabel dari phone system. Kita contohnya Android. Oke, terus kita tambahkan say juga di sini. Oke, Google. Oke, ini sudah. Terus kita lanjut lagi ke if lagi, kita tambahkan lagi. Dan di sini kalian harus double ya, guys. Sini. Nah, ini udah double. Oke, kita tambahkan sama seperti tadi. Sama dengan phone system. Terus ini kita ganti dengan iOS. iOS. Terus kita ganti di sini dengan Hi Siri. Oke. Terus kita ganti dengan say juga lagi. Your phone is not an Android or an iOS. Oke, ini sudah. Saatnya kita jalankan pemrogramannya. Oh ya, saya lupa untuk menambahkan wait di sini selama mungkin 2 detik kali ya. Oke, nah, mari kita jalankan. Nah, di sini not oke. Hi Siri, karena di sini adalah iOS, guys. Coba kita number of people-nya 233, guys.
Nah, di sini oke karena memang kurang dari 232. Jadi dia mereka termasuk 230 itu benar. Dan tadi not oke karena di bawah banget dari 232 guys. Dan di sini iOS-ku Hi Siri karena di sini iOS guys. Coba kita ganti ke Android. Oke, mari kita coba. Di sini oke karena 233 dan di sini oke Google karena kita menggantinya dengan Android. Coba kita ganti dengan Windows. Apakah dia berjalan? Oke, Windows. Kita coba. Ini kita ganti dengan 230. Oke. Oke. Karena karena masih dia termasuk 233, your phone is not Android or an iOS. Karena di sini kalian mengganti dengan Windows karena tidak termasuk dalam iOS dan juga dan Android. Jadi pemrograman mengatakan your phone is not an Android dan juga iOS. Seperti itu guys. Oke, kita langsung aja lanjut ke Replit. Kita ke aplikasi ini if else. Oke, dan if else kita ganti ya. Bentar. Lagi loading guys. Kita ganti learn if else. Oke guys. Ini sudah. Dan hal yang pertama mungkin kita akan membuat sama seperti ini aja langsung number underscore of underscore people, terus kita sama dengan Windows. Oke, ini sudah karena di sini sama if people kita pakai tanda panah sama dengan 100. To print tanda kutip oke. Sebentar oke. Oke, dan tanda kutip lagi. Oke guys, jadi sebelum itu aku mau ngasih tahu ke kalian tentang cara dasarnya. Kita misalnya 50 sama seperti tadi 50 sama dengan 50. Apakah true or false? Mari kita jalankan. Sini programnya error ya guys ya. Karena mungkin ya kita coba lagi seperti ini aja. Kita lanjut lagi. Spasi lagi. If bentar guys, nah coba sih. Oke, kita ke sini, ke bawah lagi menggunakan print. Setelah itu kita ini lagi tanda kutip oke Google tanda kutip dan ini lalu kita ke else 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 kita ke phone underscore system dengan kutip iOS
dan kutip lagi, tiba di print. Oke, Siri. Oke, ini bentar lagi jadi. Else kutip not an Android or iOS. Dan print kutip end of the program. Oke, dan selesai. Oke, mari kita jalankan programnya. Di sini kita lupa untuk menambahkan. Nah, mari kita coba, guys. Oke, number not an Android or iOS end of the program, guys. Jadi di sini kita not an Android karena memang di sini adalah bukan Windows seperti itu. Seperti itu, guys. Coba kita ganti dengan Android. Baik, coba kita jalankan. Dan oke Google, end of the program. Coba kita ganti dengan mungkin iOS ya. iOS. Oke. Oke Siri dan end of the program, guys. Nah, coba kita, oh ini tidak jalan ya ini. Jadi kita lupa, oh ini sama dengan aturan. Nah, mari kita coba. Nah, oke Siri, if number of people. Oke, dan ini berjalan guys. Karena ini memang seperti itu. Jadi ini berhasil karena dia pasti oke gitu ya printnya. Seperti itu. Oke guys, mungkin itu saja pengenalan pertama dari if else di Scratch dan juga dari Blade. Langsung aja kita ke materi selanjutnya guys. Oke guys, jadi selanjutnya saya akan lanjut materi lagi menggunakan materi yaitu flowchart seperti yang aku jelaskan di materi tadi. Pertama kita ke Draw.io dulu. Kalian ketik Draw.io, terus kalian klik ini diagram ini. Kalian tunggu aja, pasti ini langsung masuk. Nah, klik cancel aja. Nah, ini kalian udah masuk langsung ke Draw.io. Caranya itu seperti apa sih? Caranya kalian tinggal seretnya doang, udah seperti ini. Terus kalian pencet lagi kotak-kotak seperti ini. Caranya gimana untuk tanda panah? Gampang banget. Kalian ada hijau-hijau nih, kalian seret ke bawah, kalian tekan. Nah, kalian masukin deh. Terus ini kita ketik misalnya start. Oke. Terus misalnya kita mau nanya project ini ya, kantor polisi misalnya. Kantor polisi. Oke. Nah, terus kita bikin lagi yang sama, klik aja, CTRL-V, sini gitu ya. Terus tugas yang KTP. Nah, sudah kita seperti biasa untuk nah, terus kita misalnya pakai triangle deh. Nah guys, gini-gini aja, sangat-sangat mudah. Jadi kalian bisa menggunakan ini untuk menjalankan program dari if else itu sendiri dengan cukup mudah karena ada dari flowchart ini guys. Oke, selesai. Terus kalau ini, nah ini bisa menggunakan kalau misalnya punya KTP, kita langsung sip jadi. Terus ini misalnya mau lagi
Copy lagi. Misalnya sini. Buat KTP dulu misalnya. Nah, ini kita ganti dengan nggak punya misalnya. Nggak punya. Nah, ini udah. Tuh, seperti itu guys. Seperti itu. Sangat-sangat mudah ya. Cukup gampang. Nah, ini seperti ini. Misalnya tidak ya. Buat KTP dulu. Seperti itu guys. Dari flowchart. Jadi cukup mudah. Mungkin itu saja dari dua hal yang cukup penting dalam if else. Yang pertama kita membuat project sederhana dan juga terus kita membuat flowchart seperti ini sederhana untuk nanti diterapkan di if else project old enough study. Langsung aja kita langsung ke projectnya guys. Oke guys, jadi setelah kita belajar tadi flowchart dan juga mungkin sedikit program sedikit dan juga materi, mungkin aku mau sampaikan eh, akan bagian kali ini yaitu project dari Are You Old Enough to Drive? Jadi aku sudah membuat flowchartnya, langsung saja. Jadi yang pertama ada start di sini, terus kita ke country, umur, terus ada South Africa, yes, yes or no, age-nya 17, terus ada Mexico, sama seperti South Africa, terus dia mengurai ke drive with parental agreement, drive with parental supervision, cannot drive, terus lalu ada India, sama seperti dengan South Africa, dia ada can drive dan cannot drive, cuma yang beda di sini adalah age 15 tahun, terus ada France, Prancis, yaitu age 18 tahun, can drive, drive with parental supervision, dan cannot drive. Dan di sini juga bisa ada data is not available. Dan ya, mungkin itu saja uh, flowchart dari project Are You Old Enough to Drive? Jadi kita langsung aja ke pengaplikasinya di Scratch dan juga di Replit, guys. Oke, langsung aja kita ke Scratch. Mungkin di sini aku agak sedikit cepetin aja tata cara dari Scratch-nya. Kita langsung aja pengaplikasinya. Jangan lupa kalian ini hacks terus ke when you click, terus juga di sini jangan lupa where do you want to drive. Terus ke Meksiko, terus India, Meksiko, India, dan France. Terus kita ke variable. Sure. Set user age, jangan lupa
So kita ke sini terus ke if share egg let's say can drive terus pas di bawahnya kita tambahin if lagi variable control country Mexico sama seperti itu. Mexico Cleveland can drive juga tahun you can drive terus if lagi you can drive it say terus sama dengan India
Terus lagi capek. Cukup melelahkan. Oh iya, sudah. If lagi country range. Country. Dan terakhir is not available for this country. Oke, oke guys, jadi ini udah selesai terkait dengan project Are You Old Enough to Drive di Scratch. Jadi cukup panjang, mungkin aku akan dipisah-pisahkan dari Scratch dan juga dari Applet. Oke, mari kita jalankan. Where do you want to drive? Pengen di Prancis. How old are you? Aku umurnya 16 tahun. Dan you cannot drive. Seperti itu guys. Oke, kita coba lagi. Misalnya aku pengen ke India. Uh, how old are you? 15 tahun. You cannot drive. Coba kita lagi lanjut ke misal aku pengen South Africa. Kalau Ayu 20 tahun dan you can drive. Jadi seperti itu project dari Are You Old Enough to Drive. Jadi itu di Scratch dan nanti kita lanjut di Replit guys. Oke guys, jadi setelah Scratch saatnya kita langsung aja ke Replit. Jadi sebelumnya saya menjelaskan tentang project dari Scratch yaitu Are You Old Enough to Drive. Dan saatnya sekarang saya ke project Are You Old Enough to Drive di Replit guys. Langsung aja tanpa lama kita langsung buat projectnya. Mungkin aku agak sedikit time slap jadi lebih cepat karena akan memakan waktu lebih lama seperti itu guys.
Okay, and the last is else. Click. Oke, sebentar. Oke guys, ini udah beres. Dari rapid di sini agak lumayan membelibet karena memang banyak kesalahan dalam pengetikan. Ya, langsung saja kita coba dari program ini. Mari kita coba. France and India, aku pilih misalnya India. India, how old are you? 18. Okay, you can drive. Jadi saya bisa mengendarai di India. Oke, kita ulangin lagi. Misal aku pengen di France. Oh, bentar, France. France. Wait. France. Okay, how old are you? 19. Yeah, you can drive. Oke. Coba kita lihat ke South Africa. South Africa. Cannot drive. Seperti itu guys. Oke, jadi mungkin cukup sekian video dari episode ketiga, yaitu tentang kondisi logika dari if else. Ya memang semakin jauh episodenya, semakin 3, 4 dan seterusnya, semakin lebih sulit dari belajar pemrograman. Tapi jangan khawatir, di sini kita sama-sama belajar, sama-sama berkembang untuk bisa belajar algoritma dan juga pemrograman guys. Jadi mungkin itu saja video episode ketiga dari aku. Sampai ketemu lagi di episode yang selanjutnya. Bye bye guys. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video guys.